Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Jangkar, sang juru penyelamat likuiditas industri keuangan. OJK telah memilih Bank BUMN sebagai penyangga likuiditas untuk industri perbankan. Nah, OJK sendiri sudah berencana menjadikan beberapa bank BUMN atau bank yang tergabung dalam Himbara, himpunan bank-bank milik negara dan bank swasta sebagai penyangga likuiditas untuk industri perbankan. Tujuan penunjukan Bank Jangkar ini adalah sebagai penyedia likuiditas bagi bank yang mengalami masalah akibat COVID-19. Sedangkan tugas dari Bank Jangkar ini adalah sebagai penerima bantuan likuiditas dari pemerintah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Penunjukan Bank Jangkar ini sesuai pada POJK nomor 11 tahun 2020 mengenai restrukturisasi kredit. Dijelaskan bahwa bank yang melakukan restrukturisasi kredit dianggap lancar apabila nasabah yang menunggak pokok dan bunga dapat dikategorikan lancar dengan catatan pembayaran masih lancar pada sebelum COVID-19. Ketua Dewan Komisaris OJK menyebutkan industri perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar 336,97 triliun hingga 10 Mei 2020 lalu dilakukan untuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Perusahaan pembiayaan atau multi-finance melakukan restrukturisasi kredit sebesar 43,18 triliun hingga 8 Mei 2020 lalu. Mekanisme bantuan likuiditas ini dengan cara menggadaikan kreditnya pada Bank Jangkar. Kementerian Keuangan akan menempatkan sejumlah dana sebagai pengganti atau menjadi deposito di bank-bank Jangkar tersebut. Dana berasal dari surat utang yang diserap oleh Bank Indonesia. Kondisi keuangan Republik Indonesia. Dari hasil penelitian OJK pada Maret hingga April 2020, sektor keuangan Indonesia masih stabil meskipun kondisi real atau sektor real masih lemah dan kondisi pasar modal yang belum pulih. Pada Maret 2020, rasio kecukupan modal atau CAR mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 21,72%, sedangkan rasio kredit yang bermasalah atau NPL gross sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,77%. Nah, dari sektor pendorong tingginya NPL gross yaitu sektor transportasi, pengolahan, perdagangan, dan rumah tangga. Batas aman likuiditas perbankan. Seberapa aman likuiditas perbankan di Indonesia? Menurut hasil rapat umum Dewan Gubernur Bank Indonesia, telah ditentukan suku bunga acuan tetap berada di angka 6%, mengikuti kelanjutan dari The Federal Reserve Amerika Serikat yang berada di kisaran 2,5% untuk suku bunga acuan mereka.
Dari Bank Indonesia, GWM atau Giro Wajib Minimum atau batas likuiditas yang diberikan atau ditabungkan kepada bank sentral. Giro Wajib Minimum Bank Umum berada di angka 6,5%, diturunkan 50 basis poin ke 6%. Giro Wajib Minimum Bank Syariah 5%, diturunkan juga ke level basis poin ke 4,5%. Tentunya penurunan giro wajib minimum ini sebesar 50 basis poin ini akan memberikan sejumlah likuiditas kepada perbankan umum maupun syariah, baik sebesar suntikan likuiditasnya sebesar 25 triliun rupiah. Namun, apakah 25 triliun ini cukup atau tidak untuk menambah likuiditas atau menambah ruang gerak likuiditas perbankan? Tren LDR atau Trend Low Deposit Ratio tahun 2015-2019. Nah, LDR ini artinya seberapa besar dana yang dikeluarkan perbankan untuk kredit kepada masyarakat atau pada bisnis terkait dibandingkan dengan dana yang dimiliki oleh mereka atau dana pihak ketiga. Pada kuartal 1 tahun 2019, menurut data dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, pada tahun 2015 berada di angka 92%. Ini batas yang ditentukan dari Bank Indonesia, di mana batas tertinggi memang seharusnya di angka 92%. Nah, pada tahun 2016 berada di angka 90,5%, dan ini merupakan angka penurunan secara kuliah. Dan pada tahun 2017 berada di angka 89,6, yaitu angka paling rendah di kuartal 1 2019. Pada tahun 2018 berada di angka 94%, yaitu ini adalah batas tertinggi daripada LDR dalam kurun waktu 10 tahun ini. Pada tahun 2019 berada di angka 93,8%, dibulatkan menjadi 94%. Dan dari data kuartal 1 2019 ini menjadi pertanyaan untuk Bank Indonesia, apakah perbankan di Indonesia masih punya batas likuiditas yang cukup untuk kembali mengelola uangnya dan mendukung kebijakan makroprudensial di Indonesia. Namun pada akhirnya, pada tahun 2019 diprediksi oleh LPS akan berada di level 97% apabila GWM-nya atau giro wajib minimumnya tidak diturunkan, dan di tahun 2020 nanti untuk seluruh bank di Indonesia kurang lebih berada di angka 115 bank yang beroperasi akan menjadi 99,7% untuk LDR. Artinya, ruang gerak perbankan di sini akan menjadi semakin sempit untuk kemudian mengeluarkan uangnya dan mendukung kebijakan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau kreditnya tinggi, kemudian DPK tidak bisa mengimbangi, maka artinya likuiditas semakin ketat untuk perbankan dalam mendukung kebijakan ekonomi. Total kredit baru yang diberikan Bank Umum, apakah 25 triliun rupiah ini cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5-5,4% atau tidak? Kesimpulannya, per bulan kredit baru yang dikeluarkan perbankan berada di angka 44 triliun rupiah atau 56,25% dari total yang dikeluarkan setiap bulannya. Artinya, jumlah 25 triliun rupiah ini hanya mampu menutupi setengah kepada kredit baru yang dihasilkan setiap bulannya, sehingga stimulus daripada Bank Indonesia yang diberikan kepada industri perbankan untuk menutupi likuiditas ini merupakan stimulus yang dapat kita sebut dengan stimulus jangka pendek, karena perbankan masih harus memikirkan hal-hal lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di angka 5-5,4%. Contohnya di penurunan suku bunga dalam acuan dari Bank Indonesia. Sedangkan Fauzi Ihsan, Kepala Eksekutif LPS 2015-2019. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Menurutnya, global maupun domestik terkadang likuiditas membaik, suku bunga telah turun, loan deposit ratio telah turun, LDR di posisi 91,6%, di bawah result producer OJK yaitu 92%. Pertumbuhan kredit dan pertumbuhan deposit turun, tetapi pertumbuhan deposit tetap lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit. Secara sistem, likuiditas global dan likuiditas domestik lebih relatif aman. Bank jangkar rata-rata bank buku 4. Bank buku 4 LDR relatif baik yaitu 89,2%. Isu LDR bank-bank relatif kecil atau individu. Memberi pinjaman likuiditas ke bank yang relatif kecil itu akan komersial, akan dihitung resiko gagal bayar. Resiko tanpa jaminan, asesmen komersial pada akhirnya yang dinilai kemampuan bank yang bermasalah likuiditas untuk membayar kembali. Hal ini fokus ke UMKM, maka meningkatnya NPL dan kredit address resiko yang dihadapi bank yang memiliki likuiditas itu besar. Apalagi bank tersebut menggunakan likuiditas tersebut untuk menyalurkan ke sektor real. Sangat menantang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tidak seefektif pada tahun 2008, yaitu krisis finansial global. Bos LPS, tidak ada resiko likuiditas pada masa pandemi ini. Hal ini ditandai dengan pelanggaran PSBB yang diikuti oleh kasus COVID-19 terkendali dan ekonomi membaik. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan giro yang berarti kegiatan ekonomi sedang meningkat. Yang kedua, masyarakat menahan konsumsi dan tingkat saving sehingga DPK naik atau daftar pemilih khusus. Dan yang ketiga, perebutan dana. Hal ini ditandai dengan cakupan penjamin yang ada di LPS cukup stabil di semua kelompok bank dan tidak terlalu banyak gejolaknya. Dan secara umum, bank satu memiliki likuiditas yang cukup dan memiliki fundamental yang kuat di sektor perbankan Indonesia. Itu tandanya sistem perbankan kita berjalan dengan baik dan tidak ada resiko yang mengkhawatirkan. Saya di sini akan membahas tentang restrukturisasi kredit kala pandemi gerus profitabilitas perbankan. Di sini, restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, guna menghindari kredit macet yang dapat merugikan debitur dan kreditur. Tujuan restrukturisasi kredit adalah untuk meringankan beban utang debitur yang terdampak dari wabah virus corona. Oleh karena itu, dampak ekonomi dari wabah virus corona berkurang. Restrukturisasi memberikan keringanan bagi bank dengan mencegah kemungkinan gelombang gagal bayar di sini. Dan jumlah non-signifikan untuk kredit yang distrukturisasi yang mengidentifikasikan dampak kualitas aset dari bank-bank. Jadi, ada sekitar 10% total kredit yang distrukturisasi dan angka tersebut terus meningkat saat ini dan berdampak pada likuiditas perbankan karena bank-bank pasti akan mengumpulkan pembayaran tunai yang lebih sedikit karena restrukturisasi yang dilakukan. Bank-bank yang telah memiliki likuiditas yang tinggi setidaknya saat ini, bank mampu bertahan dengan tekanan likuiditas yang ada, dan profitabilitas bank sebagian besar akan dipengaruhi penangguhan dan penurunan bunga sebagai bagian dari
paket stimulus kebijakan restrukturisasi kredit. Diperkirakan profitabilitas akan kian menurun akibat kerugian kredit. Apalagi jika beberapa dari debitur ini gagal bayar setelah masa restrukturisasi, dan jika situasi ekonomi setelah strukturisasi tak stabil dan membaik. Bank Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bank Indonesia punya mekanisme untuk penyediaan likuiditas, rekonstruksi kredit perbankan, dan program yang masuk dalam pemulihan ekonomi nasional. Upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, pemerintah, OJK, dan lembaga penjamin simpanan perbankan dan dunia usaha membutuhkan koordinasi antara lembaga agar berjalan dengan efektif. Pertama, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter, makroprudensial, dan juga sistem pembayaran. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa stimulus pajak dan belanja negara dan juga investasi. Yang ketiga, OJK melakukan pengawasan makroprudensial perbankan dan industri keuangan maupun keuangan non-bank termasuk kebijakan rekonstrukturisasi kredit. Yang keempat, lembaga penjamin simpanan melakukan fungsinya dalam penjamin simpanan. Yang kelima, perbankan melakukan fungsi intermediasi dan jasa keuangan ke sektor real. Sektor real akan menjalankan peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Indonesia tentunya mempunyai beberapa kewenangan, antara lain kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dalam melakukan pemulihan ekonomi, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan, yaitu melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, penurunan suku bunga, dan menjaga likuiditas, serta melonggarkan kebijakan makroprudensial maupun melakukan sistem pembayaran maupun non-pembayaran.